Dalam soal diketahui Q atau flow rate sama dengan 69,1 gal per menit atau sama dengan 0,154 feet kubik per sekon dan densitas sebesar 114,8 pound mass per feet kubik. Diameter dalam pipa 3 sama dengan 3,068 inch, diameter dalam pipa 4 dan diameter dalam pipa 2 sebesar 2,067 inch. Z2 sama dengan 50 feet, friksi sama dengan 10 pound force feet per pound mass, dan efisiensi pompa sebesar 0,65. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa tekanan yang harus dikembangkan oleh pompa atau delta P dan juga horsepower pompa apabila efisiensinya adalah 0,65. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, pertama-tama kita perlu mencari titik tinjau 1 dan titik tinjau 2. Kita bisa lihat bahwa tangki 1 dan tangki 2 berada dalam keadaan terbuka, sehingga tekanan atmosfer di titik tinjau 1 dan titik tinjau 2 memiliki nilai yang sama, yang mana bila dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Jadi P1 dan P2 dapat dicoret. Alpha V1 kuadrat per 2 kenapa tercoret? Karena tangki 1 memiliki ukuran atau diameter yang sangat besar dan pipa memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga kecepatannya dapat diabaikan atau V1 sama dengan 0. GZ1 tercoret dikarenakan ketinggiannya diukur dari permukaan fluida di tangki 1 ke permukaan fluida di tangki 2, sehingga Z1 sama dengan 0. Setelah peninjauan, persamaan umumnya menjadi WS sama dengan alpha V2 kuadrat per 2GC ditambah GZ2 per GC ditambah F dibagi dengan GC karena digunakan satuan British Engineering. Nilai alpha untuk aliran turbulen adalah 1. Setelah data-datanya dimasukkan dalam persamaan, didapat hasil perhitungan WS sebesar 60,678 feet dikali pound force per pound mass. Selanjutnya dilakukan peninjauan terhadap titik tinjau 3 dan 4. Z1 dan Z2 berada dalam posisi sejajar sehingga Z1 dan Z2 sama dengan 0. Jadi GZ1 dan GZ2 dapat dicoret. Pada pompa dianggap tidak ada friksi sehingga F juga tercoret. Dan persamaan umumnya menjadi P1 kurang P2 dibagi rho sama dengan alpha V2 kuadrat dibagi 2GC dikurang alpha V4 kuadrat dibagi 2GC ditambah WS. Setelah memasukkan data-data ke dalam persamaan berikut, didapat nilai P4 dikurang P3 sama dengan 6904 pound force dibagi feet kuadrat, yang kemudian dikonversikan sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 48 pound force per inch kuadrat. Soal kedua yaitu menghitung horsepower jika efisiensi 65% atau 0,65. Untuk menghitung horsepower diperlukan nilai WP dan nilai mass flow rate. Nilai WP didapat dengan rumus WS per efisiensi yang dimana WS-nya telah diketahui dan efisiensinya. Mass flow rate bisa didapat dengan rumus Q atau flow rate dikali dengan densitas. Dengan demikian, horsepower bisa dihitung dengan mengalihkan WP dan mass flow rate yang kemudian dikonversi untuk mendapatkan satuan yang diinginkan dan didapat hasil akhir 3,00 horsepower.